Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita akan membuat sebuah animasi dari objek yang sudah diberi penulangan dari video sebelumnya. Silakan Anda buka file dari pelatihan sebelumnya. Kemudian saya akan bagi dua untuk jendela 3D view di sini. Dan pada sebelah kanan saya akan ganti jendela 3D view menjadi dropsheet. Nah, di sini di dropsheet kita akan bermain dengan keyframe, di mana nanti kita akan merekam sebuah adegan dari objek silinder ini untuk direkam pergerakannya. Baik, pada time slider kita akan setting pada frame 1, kemudian pilih tulang, itu 2 tulang, nomor 3 dan nomor 4, tekan tombol shift ya pada keyboard. Kemudian saya akan tekan I untuk merekam rotasi, karena saya membutuhkan perekaman adegan yaitu rotasi. Saya pilih. Nah, di dropsheet sudah terlihat keyframe-nya yang terekam yaitu bone 2 dan bone 3. Kemudian saya beralih ke frame 10 dan saya rotasikan tulang ini. Saya akan tekan R, Y, jadi rotasi pada sumbu Y mungkin cukup segini. Yang bagian atas juga saya sesuaikan. Jangan lupa tekan shift pada keyboard dan pilih bone yang atas, atau intinya memilih 2 bone nomor 3 dan 4 ini supaya adegannya bisa disimpan sebagai keyframe. Ini saya scroll dulu supaya terlihat lebar. Kemudian saya tekan I pada keyboard dan saya pilih rotasi. Coba saya gerakkan di sini. Nah, sudah terekam. Ini posisi awal dan ini posisi ke kanan, goyang ke kanan. Kemudian saya akan gerakan time slidernya ke frame 20. Saya akan rotasi tulang ini ke arah kebalikannya. Saya tekan R pada sumbu Y seperti ini, dan juga pada tulang yang paling atas seperti ini. Saya klik kanan dengan tombol shift supaya terpilih semua 2 tulang ini, dan tekan tombol I pada keyboard untuk merekam rotasi seperti ini. Sudah ada 3 keyframe, yaitu mulai posisi awal, rotasi ke kanan, dan rotasi ke kiri. Kemudian setelah rotasi ke kiri, posisinya akan kembali normal. Maka Anda bisa menduplikat gerakan yang pertama, yang awal ini, untuk diduplikat pada frame selanjutnya, yaitu saya akan letakkan pada frame 30. Kemudian saya pilih bone 2 dan bone 3. Kemudian saya duplikat dengan cara shift D. Kemudian digeser, diarahkan pada frame 30 seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui, Anda bisa tekan ALTA. Saya akan setting dulu end frame-nya menjadi 50. Hasilnya seperti ini. Kemudian dari dropsheet saya akan membuat sebuah action yang nantinya action tersebut bisa dipakai beberapa kali untuk sebuah gerakan goyangan ini. Oke, dari jendela dropsheet di bawah ini dropsheet, pilih action editor. Dari dropsheet ini diganti menjadi action editor. Pada gerakan ini saya akan mengganti sebuah nama, yakni armature action. Saya klik,
Kemudian saya beri nama goyang, tekan enter. Di sini saya sudah mempunyai sebuah action goyang. Kemudian saya akan membuat satu action lagi, yaitu lompat. Jadi nantinya kita mempunyai 2 action, yaitu action lompat dan action goyang. Untuk membuat action yang kedua atau action lompat, Anda bisa klik tombol plus. Di sini ketika disorot muncul tulisan create new action. Seperti ini. Kemudian saya ganti nama menjadi lompat. Dan pada keyframe yang ada di sini Anda bisa menghapusnya, tekan X, pilih delete keyframe. Oke. Keyframe yang Anda delete tersebut itu tidak akan mempengaruhi pada action goyang sebelumnya. Coba saya pindah ke action goyang. Nah, di sini masih ada keyframe yang terdapat di action goyang. Saya akan beralih lagi ke lompat. Kemudian saya letakkan di frame 1. Selanjutnya saya akan memilih tulang pada bagian paling bawah. Di sini silakan tekan I, insert keyframe. Karena gerakan lompat itu hanya dipengaruhi dari lokasi, maka saya hanya pilih insert keyframe location. Kemudian pindah frame 5 untuk gerakan selanjutnya. Saya akan naikkan objek ini ke atas dengan cara grab pada sumbu Z, yaitu G, Z. Silakan disesuaikan seperti ini ketinggiannya. Kemudian tekan I, pilih location. Jadi jika Anda lompat pasti akan turun ke bawah lagi atau kembali ke posisi semula. Maka untuk itu keyframe pada frame 1 kita duplikat ke frame 10. Seperti ini. Saya pilih keyframe pada frame 1, kemudian tekan Shift D untuk menduplikat. Shift D, kemudian geser pada frame 10 seperti ini jadinya. Saya tekan ALTA. Oke. Anda bisa mengecek untuk actionnya. Di sini sudah kita mempunyai action lompat dan action goyang. Oke, dari panel atau jendela Dropsheet kita beralih ke jendela NLA Editor atau Non-Linear Animation Editor. Pada jendela NLA Editor, Anda bisa klik push action down. Di sini silakan klik kiri. Kita sudah mempunyai track yang fungsinya track ini untuk mengatur atau menambahkan sebuah action dari action-action yang kita buat. Nantinya kumpulan action-action tersebut kita bisa padukan supaya bisa menjadi animasi yang bagus. Baik, untuk track yang ini saya hapus semua dulu. Saya tekan X, klik kiri, saya tekan X. Saya sisakan satu yaitu NLA track. Jadi di sebuah NLA editor kita butuh sebuah track untuk menambahkan sebuah action. Di sini sudah ada lompat. Kemudian saya akan tambahkan action goyang, yaitu saya pilih add, kemudian pilih add action strip, dan saya pilih goyang. Nah, di sini terlihat di awal frame 1 lompat dan goyang berjalan bersama di awal. Nah, Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan konsep Anda. Di sini Anda bisa rubah posisinya. Misal goyangnya saya letakkan di sini. Untuk lompatnya saya akan gandakan. Di sini lompat hanya sekali. Supaya bisa beberapa kali, saya akan mengulang gerakan lompat tersebut. Tekan tombol N pada keyboard. Di sini.
Di panel properties ini saya bisa mengedit track lompat ini untuk diulangi beberapa kali. Pada playback setting, repeatnya ini saya ganti menjadi 3 seperti ini. Kemudian saya sesuaikan goyangnya. Baik. Mungkin saya geser lagi. Saya sesuaikan dengan end frame-nya, yaitu frame 50. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya sudah mempunyai 2 track di sini, yaitu track yang isinya action lompat dan track kedua yang isinya action goyang. Jika sudah sesuai, Anda bisa melakukan persiapan untuk rendering. Seperti ini, saya akan gabungkan kembali window-nya. Saya akan melakukan pengaturan pencahayaan atau lighting. Saya akan rubah pada tampilan atas. Di sini sudah ada lampu defaultnya. Saya akan duplikat lampu tersebut, Shift D, kemudian saya tarik pindah pada sumbu X, saya letakkan di sini, dan saya gandakan lagi, Shift D, geser pada sumbu Y. Saya akan menggunakan 3 point lighting seperti ini. Jadi ada 3 pencahayaan. Terus untuk kameranya saya akan posisikan untuk mempermudah. Saya bagi 2 lagi posisi kamera. Jadi di sini tampilan secara di dalam kamera. Di sini untuk mengatur pergerakan atau posisi dari kamera. Saya netralkan terlebih dahulu ALTR. Kemudian saya geser. Selanjutnya saya rotasi pada sumbu X, RX, seperti ini. Saya akan mundurkan sedikit. Baik, saya coba tes render terlebih dahulu. Anda bisa di properties render, kemudian klik render. Nah, seperti ini. Ini untuk hasil render awalnya. Saya akan tambahkan scale. Saya akan aktifkan paper scale dan blend scale seperti ini. Coba saya tes render terlebih dahulu. Jadi mempunyai background dengan gradasi. Anda bisa menyesuaikan gradasinya untuk warnanya. Coba saya tes render terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian untuk persiapan render selanjutnya yaitu pada panel properties render. Untuk dimensinya saya memilih HDTV 720p. Kemudian untuk resolusinya untuk mempersingkat waktu render setting menjadi 50%. Kemudian untuk output render Anda bisa mengaturnya, klik tombol directory. Di sini Anda arahkan pada directory di mana file hasil render itu akan disimpan. Misal di sini saya sudah menyiapkan folder render. Kemudian pilih accept untuk menyetujui di mana tempat untuk file render tersebut berada. Kemudian Anda bisa memilih ekstensi file yang Anda butuhkan. Semisal Anda memerlukan untuk video editing, Anda bisa pilih format gambar yaitu PNG, di mana keunggulan format gambar ini Anda bisa menyicil untuk render.
Misal ada 500 frame, Anda bisa merender 100 frame pertama, kemudian 100 frame kedua sampai 500. Jadi nanti hasil outputnya yaitu gambar sebanyak 500. Nah, karena kita mempunyai 500 frame. Kalau hanya untuk testing, Anda bisa langsung memilih format movie atau mungkin sesuai kebutuhan untuk file format ini. Saya pilih FFmpeg video, jadi outputnya nanti langsung format video. Kemudian untuk encodingnya saya menggunakan preset yaitu H264 in MP4. Jadi presetnya H264, untuk ekstensi filenya nanti MP4, berupa MP4 seperti ini. Kemudian kalau ada audionya, Anda bisa pilih kodek audionya, dipilih flag atau yang lainnya. Itu. Setelah mengatur settingan render, Anda perlu memperhatikan frame range di sini. Start frame mulai framenya dari frame 1, ini end frame-nya 50. Jadi disesuaikan dengan timeline yang ada atau kebutuhan dari panjang animasi yang Anda buat. Seperti itu. Untuk frame rate-nya saya setting 24 fps, yaitu 24 gambar untuk 1 detik. Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Setelah itu Anda bisa klik animation untuk merender dalam format video. Kalau hanya untuk single gambar, Anda bisa klik render. Saya pilih animation. Ini proses rendernya. Untuk render 50 frame saya butuh beberapa detik karena saya hanya men-setting 50% dari kualitas 720p. Saya akan lihat untuk hasil rendernya, folder render. Ini filenya, saya coba buka dan saya coba play. Ini hasil dari animasi yang kita buat tadi sebanyak 50 frame menghasilkan 2 detik karena saya men-set 24 fps, 24 gambar menjadi 1 detik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.